Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tentang materi perluasan dengan unsur keterangan. Pada umumnya, keterangan dalam kalimat bersifat tidak wajib dalam arti bahwa tanpa keterangan pun kalimat telah mempunyai makna mandiri. Karena itu, Valin memasukkan keterangan sebagai unsur tambahan dalam konstruksi klausa. Jumlah keterangan yang dapat ditambahkan pada kalimat bisa satu atau bisa lebih dari satu. Hal yang penting, kalimatnya tetap efektif, gramatikal, dan maknanya tetap berterima. Berikut ini beberapa contoh perluasan kalimat tunggal dalam penambahan unsur keterangan. Yang pertama, di Makroman, aktivitas tambang batubara telah merusak padi. Perluasan dengan keterangan tempat. Yang kedua, pertemuan ASEAN merupakan tahapan penting bagi kapasitas kelembagaan ASEAN. Perluasan dengan keterangan tujuan. Yang ketiga, sekitar 25 menteri luar negeri akan menghadiri pertemuan ASEAN di Bali pada 16-23 Juli 2011. Pada contoh ini perluasan dengan keterangan tempat dan waktu. Yang keempat, tantangan ASEAN ke depan adalah pencarian solusi yang tepat, solusi secara tepat. Nah, di sini perluasan dengan keterangan cara. Yang kelima, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan hadir bersama dengan 25 menteri luar negeri yang lain. Perluasan di sini dengan keterangan penyerta. Yang ke-6, pengamatan molekul bisa dilakukan dengan alat positron emission tomography. Perluasan dengan keterangan alat. Yang ketujuh, pada 5 Juli 2011, petugas PT Pos Indonesia menemukan konsumen pengirim kilat khusus untuk klarifikasi keterlambatan pengiriman barang di wilayah Depok. Perluasan dengan keterangan waktu, tujuan, dan juga tempat. Yang kedelapan, atau contoh yang terakhir, Candi Gedong Songo termasuk candi tertua, seperti halnya Candi Dieng di dataran tinggi Dieng. Perluasan dengan keterangan perbandingan dan tempat. Nah, selanjutnya adalah perluasan kalimat tunggal dengan penambahan unsur vokatif. Vokatif adalah unsur tambahan dalam ujaran yang dapat berupa nominal maupun frasa nominal. Nah, unsur vokatif ini sifatnya manasuka dan dia dapat terletak di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat. Nah, fungsi utama dari unsur vokatif adalah meminta perhatian bagi orang yang disapa, terutama apabila ada pendengar lain. Nomina vokatif dapat berupa yang pertama itu adalah orang dengan atau tanpa gelar, seperti Amir, Pak Amir, Pak Haji Amir. Selanjutnya adalah istilah kekerabatan, seperti ayah, bapak atau ibu, ibu atau bu, papa, mama atau ma, kakak atau kak, adik atau dik, abang atau bang, paman, bibi atau bi, serta nak. Selanjutnya adalah ungkapan kasih sayang, seperti ungkapan sayang, kasih. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah ungkapan penanda profesi dengan atau tanpa sapaan, seperti Tuan Dokter, Pak Dokter, Bu Guru, Ibu Guru, Bapak Presiden. Nah, yang ketiga adalah perluasan dengan unsur aposisi. Di sini, dua unsur kalimat disebut beraposisi jika kedua unsur itu sederajat atau mempunyai acuan yang sama, atau paling tidak salah satu mencakupi unsur yang lainnya. Contohnya pada Sri Mulyani, Menteri Keuangan era gonjang-ganjing Bank Senturi itu telah mengundurkan diri. Nah, pada contoh ini, Sri Mulyani dan Menteri Keuangan era gonjang-ganjing Bank Senturi merupakan frasa nominal dan keduanya mengacu kepada orang yang sama. Dengan kata lain, Sri Mulyani dan Menteri Keuangan era gonjang-ganjing Bank Senturi itu beraposisi.
baik bentuk Sri Mulyani maupun bentuk Menteri Keuangan era gonjang-ganjing Bank Senturi itu dapat saling menggantikan tanpa mengakibatkan adanya perubahan makna dasar kalimat ataupun kegramatikalan kalimat tersebut. Jenis konstruksi ini disebut aposisi penuh kalau sudah berubah menjadi Sri Mulyani telah mengundurkan diri dan Menteri Keuangan era gonjang-ganjing itu telah mengundurkan diri. Ini disebut jenis konstruksi aposisi penuh. Nah, pada contoh kedua, contohnya itu keluhannya tentang keterlambatan pengiriman paket telah ditanggapi oleh pihak manajemen umum. Nah, pada contoh ini, bentuk keluhannya dan tentang keterlambatan pengiriman paket membentuk konstruksi aposisi, tetapi tidak dapat saling menggantikan karena penghilangan salah satu bentukan ini memengaruhi makna kalimat. Contohnya pada keluhannya telah ditanggapi oleh pihak manajemen umum dan tentang keterlambatan pengiriman paket telah ditanggapi oleh pihak manajemen umum. Nah, pada contoh yang pertama tadi ini itu tidak bermakna sama dengan contoh yang kedua, karena contoh yang pertama ini bermakna keluhan, sedangkan contoh yang kedua ini adalah perihal. Ini disebut jenis konstruksi aposisi sebagian.